Jangan kamu takut, sebab aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Dan yang ketiga adalah ada juru selamat buat kita semua. Jadi kita sebetulnya mau diingatkan, mau diberitahukan. Ketika kita merayakan Natal, berarti kita mau diingatkan. Apa yang perlu kita diingat? Apa yang mau diingatkan buat kita? Yang mau diingatkan itu tentang pesan Natal, tentang pesan Natal khusus untuk Lukas pasal 2. Saudara, saya setiap kali melayani Tuhan di semua tempat yang berbeda-beda, Roh Kudus ingatkan saya tentang kebenaran ini. Apa itu kebenaran yang saya harus sampaikan? Berita yang pertama adalah jangan takut. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada berita jangan takut kepada seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini? Kenapa? Saya minta tolong satu orang bisa ambil mic dan baca-baca, atau kalau bisa ditunjukkan ke sini supaya kita cepat ya. Oke. Jadi sekali lagi, beritanya buat kita semua adalah jangan takut. Nah, mari kita lihat sama-sama kenapa ada berita jangan takut. Karena ayat ini, Kejadian 3 ayat 9. Lihat saudara. Saya harus menjelaskan dulu tentang kebenaran ini, baru nanti sebentar apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Apa yang Tuhan mau buat kita. Oke. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini ketika sudah jatuh dalam dosa ya. Perhatikan ayat 10. Dengar. Di ayat 10 dikatakan begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Inilah dasar yang sesungguhnya kenapa kita mendengarkan berita jangan takut. Karena manusia, Alkitab katakan, sudah hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena sudah disadarkan akan dosa. Di mana dia bisa disadarkan? Alkitab katakan mereka ketika makan buah itu, Kejadian pasal 3, sadarlah mereka sudah telanjang. Akhirnya mereka malu. Kesadaran ilahi yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, Kejadian 1 dan 2 adalah manusia keduanya telanjang tidak merasa malu. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi kehidupan manusia. Manusia tinggal di bumi, hidupnya terhubung dengan surga. Jadi hidup manusia sama seperti di surga, di Taman Eden, Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2. Jadi kalau saya ada di posisi sini, berarti ini adalah suasana Eden yang belum jatuh dalam dosa manusia itu. Berarti manusia masih mempunyai kesadaran ilahi bahwa mereka telanjang tidak merasa malu. Hidup manusia terkoneksi dengan surga, tidak ada kutuk penderitaan, hidup manusia umurnya kekal selama-lamanya. Artinya manusia tidak ada kematian kekal, umurnya tidak terbatas. Tapi masuklah si iblis datang mempengaruhi manusia. Ada suara yang pertama berkata, jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan kamu mati. Ada suara yang kedua berkata, kalau kamu makan kamu tidak akan mati, tetapi akan jadi seperti Tuhan. Manusia ketika mendengar dua suara ini, terjadilah permainan kegoncangan pikiran. Di mana yang harus manusia itu ambil keputusan mereka? Apakah dengar suara yang pertama atau yang kedua? Tapi rupanya suara yang kedua ini kedengarannya itu sangat indah, karena ada sedikit di situ, ada sedikit misteri, penasaran. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Tuhan. Ingat, kesadaran ilahi manusia di sini, mereka sadar, mereka terbungkus dengan kemuliaan. Hidup manusia terkonek dengan surga. Tapi ketika manusia makan buah itu, saya pindah ke sini. Alkitab bilang apa? Ketika manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, terjadilah kesadaran akan dosa. Eden berubah jadi edan. Kutuk hukuman penderitaan beraksi di Eden. Manusia dipenuhi dengan keadaan ini.
Edan sudah jadi edan. Reaksi kutuk hukuman ada di sini. Manusia disadarkan akan dosa. Dan manusia disadarkan akan penderitaan, kutuk, hukuman. Manusia disadarkan dengan kesesatan. Manusia disadarkan dengan kehidupan yang tidak pasti. Kehidupan yang terombang-ambing. Kehidupan yang tidak jelas. Disinilah memulai. Di mana? Di Kejadian 3 ayat 9-10. Ketakutan itu meliputi menguasai manusia. Karena sudah berpindah di tempat ini. Di tempat ini Alkitab katakan manusia sudah dikuasai oleh dosa. Dosa apa? Mazmur 51 ayat 7. Lihat. Yang pertama, Mazmur 51 ayat 7. Alkitab bilang karena dosa, maka manusia sudah masuk dalam dosa seperti ini. Ini ayat 9. Ayat 7. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Dosa yang menguasai manusia sejak manusia berpindah di sini adalah dosa asal, dosa Adam dan Hawa sudah ada pada manusia. Sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Dosa itu namanya dosa asal, dosa Adam dan Hawa. Inilah yang dialami oleh manusia. Ini ketakutan. Dosa kedua, Keluaran 20 ayat 1-5. Ini perlu saya jelaskan, saudara tahu. Ini dasar, ini penting. Ini yang Tuhan taruh di hati saya dan selalu diingat-ingatkan setiap saya melayani di semua tempat-tempat di berita Natal. Roh Kudus selalu ingatkan saya tentang rahasia ini. Oke? Dikatakan begini, Ulangan. Dosa pertama, dosa asal, dosa Adam dan Hawa sudah ada pada manusia. Dosa kedua, coba baca ayatnya. Ulangan pasal 20 ayat 1. Oh, bukan. Dosa yang kedua, Alkitab katakan begini, karena engkau telah melakukan dosa, maka yang harus kau terima itu adalah kehidupanmu itu sudah dipenuhi dengan kehidupan di mana telah dipindahkan ke tempat dalam kesesakan, dalam dosa. Dosa asal itu dosa Adam dan Hawa. Dosa kedua, Keluaran 20 ayat 1-5. Keluaran 20 ayat 1-5. Keluaran itu Ulangan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau ada dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat, sampai 10 keturunan. Ini namanya dosa keturunan. Jadi manusia sudah terikat dengan dosa asal Adam dan Hawa. Dosa kedua, dosa keturunan, itu sudah ada pada manusia di tempat ini. Oke? Dan Alkitab katakan sampai hari ini, sampai detik ini, orang di luar Yesus dia terikat dengan dosa ini. Dosa asal, dosa keturunan. Dosa ketiga, Yakobus 1 ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dikatakan begini, dan apabila keinginan telah dibuai, melahirkan dosa, dan apabila dosa sudah matang, melahirkan maut. Ini namanya dosa pribadi. Saudara, 3 dosa inilah yang menguasai manusia. Ini adalah ketakutan yang terjadi pada manusia. Karena dosa inilah manusia hidup mereka tidak ada ketenangan, tidak ada damai, tidak terkoneksi. Dan Alkitab katakan, kenapa ada berita kesukaan pada Lukas pasal 2 ayat 8-10? Karena di samping 3 dosa, manusia sudah punya 4 kematian. 4 kematian. Dari mana mulainya? Kejadian pasal 3 ayat 3 berkata, ketika Tuhan berfirman pada manusia, jangan makan dari buah itu, kalau kamu makan, kamu akan mati. Betul, waktu manusia makan, manusia mengalami kematian. Kematian itu ada pada manusia, dimulai dari mana? Kejadian 3 ayat 17-19.
Alkitab bilang, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah itu, kata Tuhan, terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu, engkau akan berpeluh, dan engkau akan kembali mati, kembali menjadi debu. Kalau bisa langsung dibuka ayatnya, Kejadian 3 ayat 17. Supaya jemaat bilang, oh betul itu pendeta dia bilang. Oke, Kejadian 3 17. Alkitab bilang, maka dengan demikian kutuk, hukuman, susah payah kita sedang alami di tempat ini. Ini namanya kesukaran yang besar. Karena manusia sudah punya kematian yang pertama. Kematian itu namanya kematian jasmani. Harus mati kembali menjadi debu. Umur manusia sudah ditentukan 120 tahun. Setelah itu 70 tahun. Dan harus mati. Kalau Kejadian 1-2 tidak ada kematian. Umur kekal selama-lamanya. Tapi waktu ada di sini harus mati kembali menjadi debu. Manusia harus menjadi tua. Kesukaran ini dialami oleh manusia, saudara. Dan sampai hari ini, orang yang tidak hidup di dalam Yesus, dia mengalami kematian ini. Tidak ada kepuasan. Bersusah payah mencari rezekimu, berpeluh setiap hari. Sampai hari ini, orang di luar Yesus, jangan heran, tidak ada kepuasan. Memburu harta, tahta, dan jabatan, tidak pernah puas-puas. Karena itu, karena tidak puas, jangan heran ada orang ketiga. Ada persinahan, ada perselingkuhan. Kenapa? Karena tidak pernah puas. Ada istri cari istri lain. Cewek-cewek, cowok-cowok, batunangan satu oki yang dia sayang. Satu oki. Semua dia batunangan akan. Tidak ada kepuasan. Orang korupsi kenapa? Karena tidak pernah puas. Saya alami, saudara. Di luar Tuhan hidup tidak pernah puas. Kalau minum, contoh saya minum. Kalau belum digop, belum puas. Saudara, hidup seperti itu. Dan itu kematian jasmani. Tidak ada kepuasan. Nanti hidup di dalam Yesus, baru ada kepuasan. Hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, pendeta-pendeta. Ketika engkau hidup di dalam Yesus, maka hidupmu sudah dipuaskan. Gajimu 1 bulan 30 hari. Katakan amin. Torang gaji pendeta itu, saudara, 1 bulan 30 hari. Cuma ada 2 kata yang torang miliki di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan berarti ada doi, haleluya, yang ada doi. Tetapi tetap DP nada sama. Puji Tuhan, haleluya, sama. Tapi jangan puji Tuhan, oh berarti banyak doi. Haleluya. Berarti habis doi. Bukan begitu, saudara. Nadanya tetap sama, puji Tuhan, haleluya, nada tetap sama. Ada doi, nada doi, tetap ada kepuasan. Itulah anak-anak Tuhan. Karena Yesus datang memberi kepuasan. Di luar Yesus tidak ada kepuasan. Saya alami waktu di luar Yesus. Kalau sudah ada doi, so stres, berpikir. Saya memang kerja dulu di dinas perpajakan 3 tahun, dinas pertambangan 3 tahun, saudara. 3 tahun kepala dinas pertambangan, 2 tahun dinas perpajakan. Anda akan bertanya, Pak Pendeta, di mana DP kantor? Kantornya ada di dinas pertambangan, itu ada di tambang liar. Mantan kepala geng ditambang, jadi kepala dinas pertambangan. Dinas perpajakan itu mantan pajak sana, pajak sini. Itu dinas pertambangan. Perpajakan. Nyanak pernah puas. Tiap hari saya punya kantor di Karombasan, saudara. Ya, kantor-kantor saya itu di Grand Puri, di toko-toko, rumah-rumah makan, semua rumah makan di daerah Karombasan itu berderet-deret rumah makan di situ. Itu kantor saya. Tiap bulan mereka store sama saya, store uang keamanan. Ada 1 juta, ada 500. Kalau saya nyetak store, anak buah semua lapor, bos, itu toko sana saya nyetak store, bikin kacau di muka toko itu. Kalau saya kacau di muka toko, kok semua mengeluh, oh kasihan, jangan bikin kacau, udah ada orang mau belanja. Nah, anak buah semua bilang, kalau begitu di ada bos, kok datang, aduh kasihan, Pak, nggak usah bikin kacau tuh toko, habis hanya jabat store seberapa bulan, oh sudah kita store 3 bulan 1 kali. Itu saudara, saya kerja dulu seperti itu, tapi ditangkap Tuhan dalam ketakutan. Saya masuk dinas kerajaan surga sejak tahun 97 sampai hari ini di dinas kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua, tapi saya alami yang tidak ada kepuasan. Itu saya alami. Nanti di dalam Tuhan saya mengalami namanya ada kepuasan, ada ketenangan, ada kelegaan hanya dalam Yesus. Saya lanjutkan buat saudara.
Kesukaran yang pertama adalah manusia tidak ada kepuasan, manusia harus mati kembali menjadi debu, manusia hidup di bawah kutuk hukuman penderitaan, bersusah payah. Yang kedua, Roma 3 ayat 12. Kematian yang kedua, ini yang dialami oleh manusia. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini namanya kematian moral. Kematian moral itu manusia sudah punya tabiat dosa, karena itu harus berbuat dosa. Saya alami di luar Tuhan, nyenak mau berhenti berbuat dosa. Karena apa? Tabiat dosa sudah ada. Ini namanya kematian kedua. Manusia sudah punya tabiat dosa. Kematian ini bicara tabiat dosa, kematian moral sudah ada, sehingga Alkitab bilang Rasul Paulus kadang melakukan yang benar, tapi yang dilakukan tidak benar. Itu karena apa? Ada tabiat dosa, sudah menyimpan, sudah ada pada kita. Sejak kapan? Sejak Kejadian 3 ayat 3. Ini namanya kesukaran. Manusia tidak bisa lepas dari kutuk hukuman, dari ikatan dosa. Dan kita tidak kuat menahan dosa, menahan godaan. Kalau di luar Yesus, saya alami. Tiap hari harus mabuk, tiap hari harus melakukan dosa. Dan itu karena sudah tabiat, itu namanya daging. Sudah berkuasa atas hidup kita. Ini namanya kematian moral. Dan hanya dalam Yesus kita bisa berkata tidak tentang dosa. Tapi di luar Yesus tetap dosa sikat terus. Tidak ada orang di luar Yesus yang bisa kalahkan setan. Setuju? Katakan amin. Karena kadang saya ini dulu setan kalah. Kadang-kadang setan jalan ke bawah. Sadis kau menganan. Lebih gila dari kita. Karena hidup ini daging sudah menguasai, saudara. Dan itu adalah kedagingan. Ini namanya kematian moral. Yang ketiga, Roma 3 ayat 23. Coba lihat. Roma 3 ayat 23 dikatakan begini. Kematian ketiga, karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, sudah telanjang. Itu maksudnya berarti sudah mengalami kematian rohani. Tidak lagi terkoneksi, sudah error karena dosa. Dan yang lebih fatal adalah kematian yang keempat. Wahyu 21 ayat 8. Oke, ini semua kebenaran yang perlu kita tahu. Lihat, Wahyu 21 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berel. Inilah kematian yang kedua. Saudara, 3 dosa menguasai manusia, 4 kematian menguasai manusia. Alkitab bilang berita sukacita. Lukas pasal 2, jangan takut. Kenapa? Yesus datang menebus dosa kita. Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus kau dibenarkan. Alkitab bilang, orang yang datang pada Yesus, orang yang bertobat, yang sadar akan ada 3 dosa, dia datang berbalik kepada Tuhan. Dia punya iman. Iman itu artinya pistis. Satu kepercayaan, satu kesadaran akan dosa. Dia berbalik kepada Tuhan, dosanya diampuni. Waktu dosa kita diampuni, Alkitab katakan 3 dosa dihapuskan buat kita. Katakan sama-sama haleluya. Alkitab bilang ada 4 kematian. Alkitab katakan apa? Yesus datang, dia mati bagi kita. Dia tersalib dan berkata, sudah selesai. Apa yang dia selesaikan? Yang dia selesaikan adalah dalam hidupmu tidak lagi terikat dengan 3 dosa. Dalam hidupmu sudah diangkat Tuhan dan dipulihkan. Tuhan Yesus membebaskan kita dari 4 kematian. Jadi karena itu dalam Yesus, kutuk diubah jadi berkat, ratapan jadi tari-tarian, kematian kekal jadi hidup kekal. Berita utama yang diberi oleh Tuhan. Jadi berita Natal yang perlu kita tahu adalah jangan kamu takut. 3 dosa sudah dihapuskan. 4 kematian sudah dibebaskan. Alkitab katakan hidup kita bukan lagi dalam penderitaan, kutuk hukuman, tapi hidup kita sekarang tinggal menikmati kasih karunia anugerah Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak menerima, tidak mengalami yang namanya anugerah, keselamatan, damai, sukacita? Kenapa? Karena hidupmu ketika di dalam Yesus, engkau ada dalam peperangan,
pertandingan dan perjuangan. Bertanding dengan siapa? Berperang dengan siapa? Berjuang dengan siapa? Berjuang dengan si iblis, si setan, yang setiap hari masih bekerja, masih mempengaruhi saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena itu jangan heran orang Kristen, kenapa dia kadang-kadang domba, kadang-kadang seperti kambing, kadang-kadang seperti dombing, abu-abu. Karena kenapa? Dia tidak bisa mengalahkan pribadi dia. Alkitab katakan waktu engkau di dalam Tuhan, maka lawanmu yang kau hadapi ada dua. Lawan dari luar dan dari dalam. Efesus 1 ayat 12 berkata, dikatakan begini, sesungguhnya lawan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, dan penghulu dunia gelap, roh jahat di udara. Itu lawan kita dari luar, tapi ada lawan yang paling sulit kita kalahkan, dari dalam. Markus 7 ayat 21. Lihat, walaupun kita sudah bertobat di dalam Yesus, tapi masih ada lawan kita yang harus kita kalahkan. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, terus perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Terus dikatakan apa? Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Orang kemasukan setan, kita tengking dia dalam nama Yesus, setan bisa keluar. Tapi sombong tidak bisa ditengking. Iri hati tidak bisa ditengking. Dari mana itu? Dari dalam. Siapa yang bisa tengking orang sombong? Tidak bisa. Saya khotbah di salah satu daerah di Minahasa, saudara. 1,5 jam saya khotbah berteriak-teriak. Habis khotbah ada seorang ibu datang pada saya dan bilang begini, Pak Pendeta, kita mau sharing. Oh boleh Bu. Kenapa? Saya dengar Pak Pendeta khotbah tadi. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Saya tahu Pak Pendeta. Dan dia bilang begini, yang lain-lainnya saya masih bisa terima. Tapi ada yang saya tidak bisa terima. Apa itu? Dia bilang sombong, gengsi, itu saya belum bisa terima. Saya tanya begini, Bu, maksudnya apa? Ibu bilang begini, Pak Pendeta minta maaf. Saya ini di kampung ini, orang keluarga keturunan menengah ke atas. Jadi kalau soalnya mau sombong, soalnya mau gengsi, dorang semua pandang enteng. Saya bilang begini, Bu, kalau begitu teruskan kesombongan Ibu sampai Ibu mati masuk neraka. Oh, dia bilang, darah Yesus Pendeta. Ini mau kita. No, kalau begitu jangan piara itu kesombongan. Karena itu daging kita harus kita kalahkan. Dia diam. Kita bilang memang mau ikut Tuhan, harus pikul salib. Pikul salib sangkal diri. Karena kita menghadapi lawan kita dari dalam. Saya mau beritahu saudara, orang Kristen merayakan Natal setiap tahun. Tapi ada beberapa tipe orang Kristen merayakan atau menyambut Natal. Ada tipe seperti Herodes, ada tipe seperti gembala-gembala, ada tipe seperti orang Majus, ada tipe seperti para tua-tua, orang-orang Farisi dan orang Saduki. Saya jelaskan kepada saudara, dan ini sedang terjadi sampai hari ini. Saya mulai dari tipe Herodes. Matius pasal 2. Herodes berkata begini dia kumpulkan para tua-tua. Dia berkata begini, coba kamu cari Yesus Tuhan yang akan lahir, yang katanya akan jadi raja. Kalau kamu dapati, kata Herodes, beritahukan kepadaku, aku pun akan sujud menyembah dia. Itu kata Herodes. Saudara, sampai hari ini Herodes tidak pernah percaya pada Yesus, tidak pernah percaya pada Tuhan Yesus sampai hari ini. Berarti kata-kata Herodes itu, yang dia bilang aku pun akan sujud menyembah dia, itu berarti palsu, berarti tidak benar. Orang Kristen merayakan Natal, ada ke gereja, tapi penuh kepalsuan itu hati. Tapi saya lihat di sini tidak ada kepalsuan di sini. Gigi boleh palsu, rambut boleh palsu, tapi hati jangan palsu. Tipe Herodes itu penuh kepalsuan. Ada masuk di gereja, malah dia bilang suasana kita musuh. Suasana dia. Saudara tahu, ada ke gereja hari Natal, tetapi menyimpan dendam, menyimpan kepalsuan. Dan itu sekarang ini nyata. Sudah tahu, hati penuh kepalsuan, pikiran apalagi. Itu tipe Herodes. Bilang kiri kanan, jangan jadi Herodes. Hah?
Yang kedua, tipe para gembala-gembala. Apa maksudnya tipe para gembala-gembala? Ketika mereka mendengarkan berita tentang Yesus akan lahir, yang mereka lakukan itu adalah apa? Berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, bergirang-girang. Tapi mereka hanya sampai di melompat-lompat, bergirang-girang, tidak masuk lebih dalam. Cari patungan, masuk di dalam dan menyembah. Mereka cuma di luar dan apa namanya? Mereka di luar berjingkrak-jingkrak, berhura-hura, oh, Yesus telah lahir. Sudah tahu tipe seperti ini ada di mana? Ada di hari Natal atau pengucapan. Jam 9 pagi masuk gereja, jam 12 keluar. Jam 1 atur makanan. Oke, di kampung-kampung. Setelah atur makanan, mulai kasih keluar semua itu udah beli. Cap burung, cap malaikat, cap tikus, kasih garam, keluar semua. Karena Natal telah tiba kan? Saya alami dulu, saudara. Saya pelaku dulu. Kasih di loyang, campur sampo. Jadi 21 campuran ditambah sampo. Kau minum. Jam 3, jam 4, so dia kencang-kencang. Sama itu udah berbunyi tadi. Oh, so dia kencang-kencang, so tinggi ini saudara, so nice, sudah so tinggi. Nah, mulai keluar dari rumah kuku. Wow, Yesus naik, siapa mau, kita mau. Wow. Itu tipe gembala-gembala. Itu penuh dengan hura-hura, berpesta pora, tapi mabuk-mabukan. Ini adalah kenyataan. Orang Kristen rayakan Natal, mabuk-mabukan, berpesta pora. Itu seperti gembala-gembala, berjingkrak-jingkrak. Mereka senantiasa senang, tetapi sayang sudah berlebihan sampai mabuk-mabukan, berpesta pora. Saudara, kalau di gunung begitu, biar kurang bawa utang, yang penting bikin tuh Natal, ya kan? Nah, jadi biasa begitu, berpesta pora. Biar kurang bawa utang, mesti bikin tuh Natal, sampai beli tuh babi utang. Habis DP babi, kurang tak tinggal DP utang, saudara. Dan itu memang kenyataan. Tapi ada seperti orang Farisi, para tua-tua. Siapa mereka? Mereka inilah yang sibuk mengatur gereja lokal. Sibuk, sehingga terlalu sibuk. Mereka fokus dengan mengatur gereja lokal, dengan menambah aturan-aturan, menambah dogma-dogma yang berlebihan. Wah, saudara, para tua-tua yang gantung Yesus, orang Farisi, mereka terlalu banyak mengatur gereja lokal, menambah firman dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan. Mereka berkata firman ini tidak cukup, harus ditambah dengan aturan-aturan supaya gereja kita, jemaat kita jangan lari kemana-mana. Jadi bikin aturan agar gereja Tuhan tidak bisa lari ke sana kemari. Itu orang Farisi. Sedangkan orang Saduki adalah mereka mengajarkan firman tentang yang masuk logika saja, yang masuk akal. Yang namanya mujizat, kesembuhan ilahi itu cuma dulu. Sekarang harus pakai hikmat, harus pakai logika. Ini semua tipe kekristenan, tipe orang-orang yang menyambut Natal. Para tua-tua yang menambah firman, mengurangi firman, dan orang-orang sekularis yang ada dalam gereja. Pemimpin-pemimpin yang tidak bertobat, menguasai gereja lokal. Tercipta politik agamawi. Apalagi 2024, kita akan masuk pesta demokrasi. Dan ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena para pemimpin-pemimpin gereja itu, ya oknum-oknum, banyak akan terkontaminasi dengan politik agamawi. Jual jemaat mereka. Yang penting dapat uang. Saudara, saya hamba Tuhan, penginjil, menyampaikan firman Tuhan supaya di hari-hari terakhir jangan pernah menjual iman kita, jangan pernah menjual kemurnian hati kita, karena semua itu akan dibakar oleh Tuhan. Apa yang kita bangun nanti akan dibakar oleh Tuhan, dan nanti orang-orang yang punya kualitas iman seperti emas itu akan tampil bersinar setiap hari. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan, saudara. Dan ada orang Majus yang datang mempersembahkan korban emas, mur, dan kemenyan. Saya tidak akan membahas lagi dengan ketiga persembahan ini, tapi yang pasti tipe orang Kristen jadilah seperti orang Majus yang mempersembahkan korban emas, mur, dan kemenyan. Katakan amin. Maka demikianlah pendahuluan khotbah saya. Amin. Jadi masih pendahuluan ini, saudara. Ya, pendahuluannya adalah saya memberitahukan dasar dulu. Kenapa Yesus datang dengan berita kesukaan?
Dan jangan takut karena yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang saya mau masuk pada inti khotbahnya. Oke, kita buka firman Tuhan. Ini DP khotbah, inti. Matius pasal 10, ayat yang ke-34. Lihat sama-sama. Matius pasal 10, ayat 34. Oke? Dikatakan begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan perang. 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Oke, buka lagi ayatnya. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. 22 ayat 12 maksudnya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku datang segera. Dari ayat-ayat ini berarti intinya di hari Natal atau pranatal saat ini kita ada pesan surga. Persiapkan dirimu karena kita sedang berada pada masa pemisahan. Pertanyaannya adalah, di waktu masa permisahan sudah siapkah kita semua ketika trompet berbunyi? Pada saat sangkakala berbunyi, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Rupanya malam ini banyak ayat, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Lihat sama-sama. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Baca keras-keras 16, 3, 2, 1. Tuhan sendiri turun dari surga. 17. Coba Anda lihat kata, perhatikan, coba Anda lihat kata sesudah itu kita yang hidup, yang bilang kiri kanan, yang masih tinggal. Nah, yang masih tinggal inilah yang saya mau bahas. Siapa itu yang masih tinggal? Kita. Siapa itu kita? Ya, yang masih tinggal inilah yang nanti akan terangkat ke surga. Siapa itu yang masih tinggal? 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang masih tinggal itu adalah yang punya tanda atau punya meterai. Langsung dibaca ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 19. Jadi masa pemisahan sedang terjadi. Kita dipersiapkan untuk menjemput Yesus datang kali yang kedua. Karena ayat tadi bilang, ini perikopnya kedatangan Tuhan pada 2 Tesalonika pasal 4. Tapi Anda lihat ayatnya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 berkata begini. 2 Timotius 2 ayat 19. Jadi yang masih tinggal itu adalah mereka yang punya tanda. 3, 2, 1. Saudara, perhatikan baik-baik. Coba bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan. Apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Dengan yakin kau berkata ya. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Engkau dikenal oleh Tuhan. Punya tanda. Bilang punya tanda. Punya meterai. Pertanyaannya, meterai apa ya itu? Darah, air, dan roh.
3 tanda inilah. Engkau yang masih tinggal, engkau harus punya tanda ini. Nah, tanda ini yang mau dicuri oleh iblis setiap hari. Ingat, keselamatan Tuhan berikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi kerjakan keselamatan. Bilang kiri kanan, kerjakan keselamatan. Iblis itu hanya mau mencuri tanda yang ada pada kita agar kita kehilangan tanda itu. Orang sudah, kalau dia sudah kehilangan tanda, itu berarti dia sedang diseret iblis ke tempat ini, ke tempat kesukaran, ke tempat tekanan, ke tempat hidup di lembah kekelaman. Ingat baik-baik, bilang kiri kanan, keselamatan dikerjakan. Rumah tangga, kebahagiaan harus dikerjakan. Anak muda, masa depanmu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, iblis akan curi. Di mana, siapa di sini yang waktu kawin pendeta berkata, berbahagialah engkau bukan lagi 2 tapi menjadi 1, dan mulai hari ini engkau akan berbahagia, rukun dan damai sampai selama-lamanya. Siapa di sini waktu pendeta berkati begitu, Anda berumah tangga sampai hari ini damai-damai, tidak ada masalah? Coba angkat tangan di sini, saudara. Yang rumah tanggamu waktu diberkati tidak ada masalah, persoalan tidak ada. Istrinya nak jadi penggonggong, suaminya nak jadi jet li, tukang pukul istri. Siapa sini yang tiap waktu kawin aman, aman, aman semua? Cuma orang gila yang bilang aman-aman. Iblis datang mencuri, membunuh. Dia bikin rumah tangga kita gagal. Sudah tahu saya tadi pagi pimpin ibadah KKR. Tahu KKR apa? KKR TK. Sampai dorong tertawa begitu, saudara. Ini penginjil ini bukan cuma menginjil di mana-mana di jalan-jalan, tapi dengan TK dia menginjilakan. Kita khotbah pada anak TK itu sama dengan khotbah ribuan orang, saudara. Aku bilang, oh ini pendeta khotbah semua nyala-nyala. Pak anak-anak, karena apa? Mau khotbah sudah dapat yang dompet sudah lebih keras. Kita pakai terus, sudah tahu. Kita bilang, biar dong nyenak konsentrasi, yang penting dompet telinga mendengar. Itu ada benih. Saya bilang sama orang tua mereka, saya pelayanan penginjilan Tuhan bawa dari tahun 2000 sejak masa pandemi. Itu di jalan-jalan. Masuk 2023 Tuhan taruh pelayanan lagi di penjara dan sekolah-sekolah, SMP, SMA. Saya melayani penjara, ada satu penjara di Tomohon. Penjara itu namanya penjara anak. Di sana sudah tahu, orang yang masuk penjara, anak-anak di sana masuk penjara umur 13 tahun. 13 tahun kasus pembunuhan. Saya tanya pada mereka, kenapa kok masih begini kok pembunuh? Dia bilang, Papa, kok begitu? Saya bilang sama mereka tadi di ibadah, anak-anak sekolah minggu TK, dengar baik-baik, ya. Memang serangan iblis itu di akhir zaman akan mengambil, mencuri masa depan anak muda, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, pemuda. Tetapi dia serang bukan langsung anak muda, bukan, tapi dia serang siapa? Orang tua. Yang setan serang itu orang tua dulu. Bukan langsung anak-anak. Karena kenapa? Saya pelajari anak-anak ini rusak. Itu karena kecewa dengan orang tua. Orang tua itu mereka lihat setiap kali tidak mencerminkan hati Bapa bisa menerima namanya kelegaan. Di mana orang tua mereka hidup rukun. Tidak. Mereka lihat orang tua setiap hari berkelahi sampai cerai. Obat yang urus. Anak-anak ini rusak karena kenapa? Rumah tangga setan menyerang. Sudah tahu saya ada di sini menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sedikit apa ya? Keluar daripada tema Natal. Tapi ini berita surga. Karena merayakan Natal tiap hari, tapi mabok tiap hari. Natal tiap hari. Mertua ibu-ibu DP mulu sama dengan bebek. Bukan jadi penolong, tapi penggonggong dan penodong. Tapi bukan di sini, saudara. Sini ada yang mengaku. Natal tiap tahun, tapi tiap hari nyenamu brand itu selingkuh. Anak-anak rusak, generasi muda hancur, dan kita semua ini hamba Tuhan yang Tuhan panggil pilih untuk menyelamatkan generasi. Tapi lewat rumah-rumah tangga ini dulu perlu disadarkan, saudara. Perlu disadarkan. Sebab betul-betul orang tua, dasar rumah tangga yang berbahagia itu
adalah yang pertama, suami harus takut Tuhan. Istri-istri bilang ke suami, takut Tuhan. Jangan takut istri. Suami harus takut Tuhan. Kalau suami tidak takut Tuhan, itu malah petaka bagi rumah tangga. Dan istri-istri harus jadi penolong, bukan penodong dan penggonggong. Kalau suami mukul gonggong tiap hari, lama-lama dia jadi gila. Karena digonggong oleh anjing gila. Saudara, bangun pagi-pagi suami istri harusnya berdoa. Tapi sekarang istri bangun pagi dia kayak gila, bangun jam pagi. Bagaimana lah mau jadi rumah tangga bagus, saudara? Suami bangun, saudara gila ada masuk. Pulang terlambat, istri bagonggong lagi. Dari mana anak gila baru pulang? Suami bilang, dari Yesus ada anjing gila di rumah. Karena dia stres, dia jalan-jalan di mall, baru dapat yang kuntilanak. Nen tahu singa ompong. Ada apa om? Ada masalah apa om? Om bilang puji Tuhan, tak sama dia anjing gila di rumah. Nen tahu singa ompong. Rusak, saudara tahu. Hari-hari ini kami terbeban, saudara, ya, untuk senantiasa melihat generasi-generasi. Tapi lewat anak-anak muda, lewat orang tua, supaya betul-betul disadarkan. Karena membangun rumah tangga yang berbahagia itu perlu dasar yang kokoh, yang kuat. Suami takut akan Tuhan. Mazmur 128. Istri harus jadi istri bijaksana, penolong bagi suami, yang harus selalu berdoa, menolong bagi suami. Nah, saudara tahu penolong itu kan berarti menolong lebih kuat dari apa yang dia tolong. Nah, saudara tahu kata-kata istri itu juga menjadi penolong buat suami. Suami pulang kerja, istri sambut dan berkata, papa sayang. Saudara, dia capek hilang kalau suaminya papa sayang. Padahal kotek karena tanggal baru papa sayang. Mana tuh gaji? Kalau suami dengar kata-kata istri yang membuat hatinya lega, itu sudah jadi penolong. Walaupun dia so capek-capek, doi dia simpang, dia kasih keluar semua, saudara. Betul enggak? Begitu juga suami. Hargai istrimu di rumah. Kalau waktu masih pacaran, dia gandeng baik-baik. Tas sontong di batu, dia aduh kesiang. Serta so kawin, so hamil, dia tinggal berjalan. Cepat sedikit karena berjalan. Tunggu pelan-pelan sedikit. Tas sontong di batu, dia bilang, lihat kok tuh mata, bodoh sekali. Tuh saya bilang, oh Tuhan Yesus, waktu kita masih pacaran yang kadang-kadang sayang sekali. Kita udah kurang bikin sia-sia. Tuh, ada sudah tuh, ini strategi setan. Ingat, Natal hari ini sangat berbeda buat kita semua. Artinya berbedanya di mana? Karena kita sedang dipisahkan oleh Tuhan. Dipisahkan untuk jadi umat Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, jadi kita dipisahkan. Untuk apa? Siapa itu yang dipisahkan? Kita yang masih tinggal. Siapa itu yang masih tinggal? Yang punya tanda darah, air, dan roh. Yang kedua, kita dipisahkan. Siapa itu yang dipisahkan? Kita yang masih tinggal. Siapa? Yang menjaga pelita tetap menyala. Matius pasal 25. Coba lihat ayat 1 sampai 4. Lihat. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Terus 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Terus, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Oke? 6. Dikatakan 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, song-songlah dia. 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 9. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10. Dengar, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Di akhir zaman ada banyak orang Kristen
persediaan mereka, persediaan minyak mereka itu sudah sedikit, sudah tidak cukup. Dengar, siapa itu yang masih tinggal akan diangkat? Yaitu mereka yang mempersiapkan pelita yang sangat cukup. Yesus datang, pelita tetap menyala. Pastikan pilihan kiri kanan, pastikan pelitamu tetap menyala. Pelita hatimu tetap menyala. Hatimu, bilang hatiku tetap bersuka cita. Hatiku tetap bersyukur. Natal akan tiba, walaupun tidak ada apa-apa, toples masih kosong, belum ada baju, tetap hatiku bersuka cita. Amin. Saudara tahu pelita harus tetap menyala. Artinya apa? Jaga hatimu, jangan tercemar. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai. Kolose 3:15 berkata, sesungguhnya engkau dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai. Damai itu koneksi kita dengan surga. Iblis mau curi damai di hati. Karena itu bilang sama-sama, damai di hati. Bukan galau di hati. Kan kadang-kadang orang Kristen pendeta bilang shalom. Shalom. Damai di hati, damai di hati. Kenapa dia ngomong begitu? Karena DP suami, karena DP istri menyakitkan. Bukan damai di hati, tapi galau di hati. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, pelitamu itu tidak menyala. Pelita tidak menyala itu apa? Ada sakit hati, ada iri hati. Itu pelita soalnya tidak menyala. Bilang kiri kanan, hati-hati. Waspadalah. Lawanmu si iblis berjalan mengaun-ngaun seperti singa ompong, yang akan membisik-bisik di telingamu dan berkata dengan suami sudah betul. Suami bilang, ngana sesadiki batudu. Tahu dari mana? Kita pe perasaan. Hati-hati. Saudara ingat, pelita itu akan habis dan tidak menyala pada waktu hati dan pikiran kita mulai tercemar dengan dunia. Dan Alkitab katakan Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan manusia akan sama seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Alkitab katakan semua orang memiliki kecenderungan hati untuk menyeleweng. Pada zaman Nuh, Alkitab katakan orang, kekuatan dunia menyeret semua orang untuk kompromi dengan dosa. Itu pada zaman Nuh. Dan Alkitab katakan Matius 24 ayat 37, sama persis keadaan kita sekarang dengan sama Nuh. Oke? Belum ada tuh Matius 37 ayat. Nah, kita kalau lama buka begini kadang-kadang dia hilang tuh hikmat. Matius berapa tadi bilang tadi kan? 24 ayat 37. Nah, salah 23. Lihat Matius 24, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dikatakan apa? Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang, dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulanya hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Oke? Di zaman Nuh, kawin mengawinkan, perceraian di mana-mana terjadi. Persinan di mana-mana terjadi. Makan-makan itu bicara apa? Itu pesta pora di mana-mana terjadi. Menghambur-hamburkan uang. Keadaan ini dialami oleh umat Tuhan di akhir zaman. Mereka tidak sadar. Mereka pikir aman-aman saja. Tapi tiba-tiba air bah datang. Kita berpikir aman-aman saja. Tapi kita tidak tahu tsunami datang. Kita tidak tahu banjir bandang datang tahun berapa itu. Kita tidak tahu tsunami datang, COVID muncul 2020. Itu kita tahu. Berarti keadaan zaman ini sedang menyatakan kepada kita semua bahwa 2 Petrus 3 ayat 8 sedang digenapi. Yang satu ini jangan kamu lupakan. Ayat 8 berkata, satu hari Allah 1000 tahun manusia. Ayat 9 berkata, dia tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak inginkan semua binasa, tapi dia inginkan semua hidup berbalik dan bertobat. Ayat 9, Tuhan tambahkan tahun. Tuhan tambahkan kita untuk selalu datang pada Tuhan. Sadar. Tapi ayat 10, hari Tuhan datang seperti pencuri. 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 10 menggambarkan bahwa kita berada pada hari Tuhan.
Kedatangan Tuhan itu sedang kita tunggu-tunggu. Bukan hari lagi, hari manusia. Kenapa? Karena hari manusia sudah selesai. Artinya begini, 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 Tuhan berhenti. 1 hari Allah 1000 tahun manusia. Zaman Adam sampai Nuh 1000 tahun. Zaman Adam sampai Abraham sudah 2000 tahun. Zaman Adam sampai Musa sudah 3000 tahun. Zaman Adam sampai Yesus lahir sudah 4000 tahun. Zaman Adam sampai perang salib sudah 5000 tahun. Dan zaman Adam sampai tanggal 31 Desember 2000 itu sudah 6000 tahun. 6000 tahun sudah selesai. Tahun 2000 sudah 23 tahun Tuhan tambah. Tapi hari-hari ini kita bukan lagi ditambahkan, tapi kita sedang menunggu Tuhan akan datang. Karena itu ini masa pemisahan. Katakan amin. Ini pesan Natal buat kita semua, agar berjaga-jaga, berdoa dan sadar. Jangan terlena dengan dunia ini. Jangan kita tidak pernah sadar sudah ada di zona nyaman. Zona nyaman itu berbahaya buat kita. Masuk 2024, pesta demokrasi akan kita hadapi. Pemilihan presiden, pemilihan seluruh anggota dewan, dan para pemimpin daerah. Ingat baik-baik, saudara, saya di sini tidak berkampanye, tapi memang sedang berkampanye surga. Agar engkau tetap persiapkan dirimu jadi warga surga yang dipisahkan, yang punya tanda dari surga, punya materai dari surga. Engkau mau persiapkan pelita tetap menyala, dan ada minyak di atas kepala, pakaianmu putih, sedang kau berbunyi kau naik ke surga. Haleluya. Inilah pesan Natal buat kita. Tangkap baik-baik pesan Natal. Dan anak-anak muda, dengar baik-baik. Apa kata Tuhan tentang anak muda? Yang pertama, Amsal 23 ayat 18, masa depan musuhmu ada dan tidak pernah hilang. Jangan sampai iblis curi masa depan saudara. Yang kedua, apa kata Tuhan tentang anak muda? Engkau kuat karena punya firman Tuhan. Karena itu banyak renungkan firman Tuhan. Yang ketiga, engkau anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Anda seperti anak panah di tangan pahlawan. Engkau generasi anak panah yang tepat sasaran, yang punya tujuan yang jelas. Katakan amin. Yang keempat, apa kata Tuhan tentang anak muda? Yoel pasal 2 mencatat, hari-hari terakhir generasi muda yang menari-nari di muka ini, engkau akan diurapi oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk jadi alatnya Tuhan, menuai di akhir zaman. GBI Victory, generasi muda, pastikan engkau diurapi Tuhan. Anak-anak muda, menangkan Indonesia, menangkan sejahtera, menangkan Indonesia Utara untuk memulihkan Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Dan para tua-tua akan berdoa. Ibu-ibu, bapak-bapak, pertajam doa saudara. Doa-doamu yang dinaikkan didengar oleh Tuhan, merubah atmosfer yang ada di sejahtera, yang ada di Indonesia. Engkau yang dipakai Tuhan. Dan para anggota-anggota dewan yang bertobat akan dipakai Tuhan seperti Yusuf di sana untuk menjadi suara rakyat yang benar di sana. Para orang-orang yang dipakai Tuhan di sana, baik anggota dewan, pemimpin, mereka diurapi Tuhan untuk mengubah atmosfer pemerintahan supaya mereka betul-betul mengubah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Kalau pemerintahan sudah takut akan Tuhan, maka seluruh bumi Indonesia akan penuh kemuliaan. Jadi para pendoa berdoalah agar pemimpin-pemimpin kita takut Tuhan, agar calon-calon anggota dewan takut Tuhan. Saudara, maaf, berdoa agar mereka itu diutus Tuhan di sana jadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Karena kalau tidak, orang cuma utus papan curi semua di sana, saudara. Mesti berdoa supaya mereka masuk di sana motivasi yang benar. Karena kalau tidak, soal jual otot, jual bebek, jual kelapa, kau nyenak jadi gila, saudara. Ya. Tapi kalau mereka betul diutus Tuhan di sana, maunya ada doi, kalau Tuhan mau pakai, rakyat mau pilih, mereka ada di sana, itu yang luar biasa. Katakan haleluya. Karena kalau dia so ambisius, so jual semua, bebek dia piala so 1.000, 3.000 bebek, dia jual semua. Ketika nyenak jadi bebek, saudara. Ya. Tapi kita percaya akan tampil para anggota dewan yang luar biasa. 2024 akan tercatat banyak anggota dewan yang takut Tuhan di sana. Akan tercatat banyak pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan di sana. Ini doa kita. Karena memang saya cuma jadi alatnya Tuhan. Jadi menyampaikan firman Tuhan sesuai isi hati Tuhan. Saudara, demikianlah pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya pesan firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua bahwa ini adalah hari pemisahan buat kami. Kami dipersiapkan semua untuk tidak kehilangan meterai, kehilangan tanda dari surga. Kami diingatkan untuk tetap mempersiapkan pelita tetap menyala. Kami diingatkan setiap hari untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami tahu ini masa pemisahan. Tapi kami tahu anak-anak Tuhan, Engkau akan lihat hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, taruh tangan kirimu di dada dan tangan kananmu dikepalkan seperti ini, tutup mata saudara. Saya akan berdoa khusus buat saudara. Siapapun engkau, jabatanmu apa, keinginanmu apa, rumah tangga, anak-anak muda, kepalkan ke tangan kananmu, kepalkan keras-keras seperti ini. Dengar, ketika engkau mendengarkan ada perkataan-perkataan profetik yang meneguhkan, jangan ragu katakan amin. Karena Anda sedang menangkap isi hati Tuhan, Anda sedang menangkap firman Tuhan, Anda menangkap janji Tuhan. Musik naik perlahan-lahan. Dalam nama Yesus, dengar. Semua umat Tuhan yang ada di sini, yang hadir dan merayakan Natal bersama di tempat ini, dengar baik-baik. Yang kau pegang di tangan kananmu, itu adalah kepastian hidupmu. Yang kau pegang di tangan kananmu adalah keselamatan hidupmu. Yang kau pegang di tanganmu adalah kemenangan, keberhasilan, manfaat. Yang kau pegang adalah janji Tuhan digenapi. Yang kau pegang adalah terobosan hidup. Yang kau pegang adalah keberhasilan, kehidupan, kesehatan, kehidupan. Yang kau pegang di tangan kananmu adalah kesuksesan, masa depan, kebahagiaan. Saya melihat di alam roh tangan Tuhan sedang terulur dan menggenggam tangan kananmu dan dia berkata, terima, 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 genggam, genggam, terima, 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 terima. Yang kau pegang di tangan kananmu, yang kau pegang, terima. Itulah kemenangan. Terima, terima, terima dalam nama Yesus. Terima, terima dalam nama Yesus. Terima. Sudah dengar baik-baik. Saya diberitahu dalam hati saya seperti ini. Beritahukan umatku hari ini. Pegang baik-baik dengan iman apa yang kau genggam di tangan kanan. Karena itulah jawaban yang harus kau terima. Itulah kehidupan yang harus kau terima. Masuk 2024, ada terobosan-terobosan yang besar, ada kemenangan yang luar biasa, ada keberhasilan yang luar biasa, ada Tuhan yang besar, yang terbaik Tuhan berikan kepadamu, yang terbaik yang Tuhan persiapkan, yang terbaik. Ingat, 2024, jangan sampai Anda di dalam perpisahan tahun Anda sedang beraktivitas atau Anda di sementara ada di jalan. Ingat saudara, ini pesan Tuhan. Kalaupun memang Anda betul-betul pada saat itu, pada saat pica tahun Anda sedang ada di jalan, berhenti dan menyembah Tuhan. Ingat, lebih baik Anda mempersiapkan waktu 1 jam sebelum perpisahan tahun, Anda ada di mesbah Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika pica tahun,
Maka saya ajarkan buat saudara apa yang harus dari saya. Langsung kau katakan begini, masuk 2024, aku raih janji Tuhan, aku raih kepastian, aku kuat bersama Tuhan, aku menang, aku berhasil. Apa yang kau imani, apa yang kau katakan terjadi di 2024, itu akan kau alami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pesan firman-Mu datang pada kami, meneguhkan kami semua. Dan apa yang sudah diberkati akan tetap diberkati. Yang sudah dimeteraikan akan tetap terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Saudara dengar, ini adalah hari Natal, perayaan Natal bersama. Sementara ada persembahan. Mari Anda digerakkan Tuhan seperti orang Majus. Beri kehidupanmu yang terbaik, ditandai dengan apa yang kau beri sebentar. Hatimu dengan tulus. Bukan soal jumlahnya, tapi hatimu. Katakan ketika kamu memberi Tuhan, aku tahu ini pesan firman buat aku untuk masuk pada hal-hal yang besar, dan aku buktikan dengan tanda pemberianku dengan tulus. Semua yang akan memberi dalam nama Yesus, aku akan diberkati Tuhan. Ada terobosan yang besar, ada kemenangan yang luar biasa akan kau terima. Itu adalah jawaban. Terima di dalam nama Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat yang tinggi. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Terpuji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama bilang haleluya. Amin. Ya Allah, bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah berdoa untuk persembahan di Bapak Ibu dan kita di malam Natal ini. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yesus lahir di dalam hatiku, mengubah hidup menjadi baru dan berkenan kepadamu. Bukan gambaran hatiku, bukan layak Tuhan, tapi
kami butuh Engkau hari-hari ini Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kami, agar di dalam memasuki tahun 2024 ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada damai sejahtera di dalam rumah tangga kami Tuhan. Karena ada Yesus Kristus tinggal di dalam kehidupan kami. Sebab itu malam hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang dapat memurnikan iman kami hari-hari ini, agar supaya kami terus melekat dengan Engkau. Karena tanpa melekat dengan Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bawa kami Tuhan hari-hari ini semakin melekat dengan Engkau, sehingga karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, Yesus akan dimuliakan lewat kehidupan kami. Yesus akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, karena ada Yesus tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga bukan kami lagi yang berjalan, tetapi Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami percaya ada kelemahan, ada kekurangan, ada sakit penyakit tahun 2023, ada kehancuran tahun 2023, tetapi keyakinan kami Tuhan, malam hari ini kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan tinggal di dalam kehidupan yang lama. Kami akan berjalan di dalam pergerakan Tuhan, perjalanan dengan bergerak secara Roh Kudus, dan kami tahu ada kemenangan di dalam kehidupan kami semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk hamba kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi dia dengan urapan yang baru, sehingga dimanapun dia pergi dan berada Tuhan, Tuhan sertai dia pelayanan yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa akan dipulihkan, banyak orang-orang akan bertobat lewat pelayanannya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Begitu juga kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan, semua undangan yang hadir, jemaat, simpatisan, kami percaya malam hari ini bukan sekedar kami datang untuk perayaan Natal, tetapi rohani kami malam hari ini dibangkitkan kembali, rohani kami dibangun kembali hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, kita beri senyum yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita malam hari ini. Diberkatilah engkau suami yang takut akan Tuhan, diberkatilah istri yang menjadi istri dalam keluarga, menjadi pendoa sehat di dalam keluarga, diberkatilah anak-anak menjadi berkat di tengah-tengah orang tua, menjadi berkat dimanapun di tempat pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, diberkati oleh Tuhan, sehingga Minahasa Utara akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena di Minahasa Utara ada orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.